أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على خير العباد محمد ابن عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى الأبد. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله لقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita berada di bulan Desember dan sebentar lagi kita akan berganti tahun dari 2022 menjadi 2023. Yang menjadi polemik selalu di kalangan umat Islam ketika berada di bulan Desember dan di awal tahun baru, sebagian umat Islam ikut merayakan atau ada yang mengucapkan Natal atau ada yang merayakan tahun baru. Maka oleh karena itu tema kita dari satu hadis riwayat Abu Dawud dan riwayat Imam Ahmad, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Artinya siapa yang sama dengan satu golongan maka dia termasuk ke dalam golongan tersebut. Maka kita perlu penjelasan dari hadis ini. Apakah semua sama kita dilarang? Kita memakai pakaian, yang lain juga memakai pakaian. Umat selain Islam atau non-Muslim seperti di Arab, kalau kita pergi ke Mesir, kita melihat seorang baba, pendeta Kristen memakai jubah yang sama kita pakai. Warnanya hitam, cuma bedanya mereka punya simbolnya, simbol keagamaan, yaitu pakai salib. Maka kita perlu melihat penjelasan hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang sama dengan satu golongan, dia termasuk golongan tersebut. Dalam hal apa yang kita dilarang sama dengan selain non-Muslim? Yang pertama, di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Kuwaitiyah jilid 12 halaman 5, jumlah jilid kitab itu sekitar 45 jilid. Dijelaskan pada jilid 12 halaman 5, yang pertama yang dilarang kita sama dengan non-Muslim at-tasyabuhu fid libas, sama pakaian kita dengan orang non-Muslim. Pakaian yang dilarang kita sama, yang harus digarisbawahi adalah yatabayyadu bihi anil muslimin. Pakaian tersebut adalah yang membedakan mereka atau simbol agama mereka. Itu yang dilarang. Kalau selain itu silakan. Kita pakai jas, pendeta juga pakai jas, kita pakai jubah begini. Orang Kristen yang di negara Arab juga pakai jubah. Yang dilarang adalah pakaian simbol agama mereka.
Yang pertama contohnya seperti salib. Yang kedua seperti topi Santa Claus, dilarang. Maka perlu dawabit, perlu aturan-aturan kapan dilarang. Yang pertama, maka ulama membuat perinciannya. Yang pertama dilarang adalah fi daril Islam, di negara yang aman. Kalau di negara perang boleh kita pakai simbol kayak salib atau pakai topi Santa Claus atau pakaian yang lain dengan tujuan apa? Di negara perang tujuan membebaskan tawanan muslimin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-harbu khid'ah, perperangan itu tipu daya. Boleh dengan tujuan kita bukan ingin sama, tapi tujuan membebaskan tawanan kaum muslimin. Seperti misalnya kayak di Israel, ada orang Islam yang pakai pakaian pendeta Yahudi, tujuan apa? Misalnya membebaskan tawanan. Boleh. Kalau fidar Islam di negara yang aman, itu tak boleh, haram hukumnya. Yang kedua, bighairi darurah, tanpa darurat. Kalau tanpa darurat haram, kalau ada daruratnya boleh. Contohnya, kita datang ke suatu negeri yang di mana negara tersebut memiliki 5 musim. Salah satunya musim dingin. Di sebagian Eropa sampai minusnya 15 derajat. Dikala itu bapak tidak punya selimut, tidak punya jaket, kecuali selimut tadi ada simbol-simbol agama tertentu, misalnya ada salibnya, ada yang lainnya. Boleh tak dipakai? Boleh. Ini disebut dengan darurat. Boleh. Seperti juga misalnya musim panas, saking teriknya matahari, tidak ada topi yang lain kecuali topi itu adalah simbol agama tertentu. Boleh tak dipakai? Boleh. Ini darurat. Yang ketiga, boleh kita pakai dengan sebab dipaksa. Keterpaksaan. Kalau tanpa keterpaksaan ikhtiar dengan pilihan diri sendiri haram. Kalau terpaksa boleh. Contohnya seperti contoh para sahabat Ammar bin Yasir. Dia dipaksa mengucapkan kalimah batin, tapi hatinya mutmainnah bil iman, hatinya penuh dengan keimanan, boleh. Misalnya contohnya ada seseorang bekerja di perusahaan asing. Perusahaan itu gajinya lumayan. Dengan gajinya itu dia bisa menggaji imam musalla, menggaji guru-guru tahfiz, menghidupkan kajian-kajian di kampungnya. Dan kalau dia keluar dipecat dari pekerjaan tersebut, maka masya Allah, guru tahfiz, imam musalla, pengajian yang di kampungnya terhenti karena dia jadi donatur utamanya. Dia pada tahun itu dipaksa untuk memakai topi, pakaian dan sebagainya, maka boleh dia pakai dengan syarat dia terpaksa. Maka ulama Hanafiyah mengatakan dengan syarat wala ya'taqidu bi'i'tikadihim, dan tidak boleh dia beriktikad, berakidah sebagaimana iktikad orang-orang yang non muslim tersebut. Maka dia pakai tetap iktikadnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang pertama tentang pakaian. Yang kedua, yang kita tidak boleh sama dengan orang kafir atau non muslim tentang hari raya bil a'yad. Kita tidak boleh sama. Ini nanti masuk tanggal 25 Desember, hari Natal. Maka kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Tidak boleh menghadiahkan makanan, pakaian di hari Natal. Tidak boleh ikut serta. Tidak boleh memakai pakaian yang khusus dipakai pada hari Natal. Haram hukumnya. Maka kalau di luar hari Natal silakan. Misalnya
kita diberikan hadiah. Dulu waktu Idul Fitri kita diberikan hadiah. Kita ingin membalas hadiah. Kapan diberikan? Keluar dari haram, maka berikan tanggal 24, tanggal 23, tanggal 26. Hilang haramnya. Karena Natal itu punya waktu. Mu'allakun bil waqt. Dia terikat dengan waktu. Hanya pada hari itu. Di luar hari itu, maka tidak berdosa kalau kita memberikan hadiah dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, kita dilarang sama dengan non-muslim tentang ibadah. Tentang ibadah kita dilarang sama. Contohnya, ada waktu yang kita dilarang. Setelah solat subuh kita dilarang solat sunnah mutlak. Dilarang sampai terbit matahari sepanjang galah. Alasannya dilarang kenapa? Karena orang kafir waktu itu menyembah syaitan, menyembah matahari. Padahal kalau kita ditanya sama orang yang solat sunnah setelah solat subuh, tanya apa? Bapak solat? Iya. Apa yang bapak sembah? Allah. Bagaimana i'tikad bapak? Lam yalid wa lam yulad. Tidak ada la syarika, tidak ada sekutu bagi Allah. Saya sembah, tapi waktunya kurang tepat. Bukan masalah ibadahnya, waktunya. Maka juga kita dilarang merayakan tahun baru nanti. Walaupun kita buat tablik akbar, zikir akbar, pengajian akbar. Kenapa? Karena waktunya kurang tepat. Seolah-olah kita juga ikut merayakannya, walaupun dengan acara yang beda. Karena kita kiaskan, kita analogikan. Kita solat setelah solat subuh dilarang. Kenapa dilarang? Karena waktunya kurang tepat. Kemudian dalam hal puasa, kita dilarang puasa wisal. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Inni usqi wa ut'im." Saya ini diberi minuman dan makanan beda dengan kalian. Ada para sahabat yang ingin puasa wisal, puasanya nyambung, tidak buka puasa di maghrib hari. Maka dalam kitab fikih dijelaskan, ulama Syafi'iyah mengatakan salah satu alasan dilarang juga karena puasa wisal itu adalah adat istiadat kebiasaan orang Nasara dulu, orang Kristen puasa. Kemudian makruh kita puasa khusus di hari Asyura. Kenapa? Karena orang Yahudi puasa di hari itu. Kemudian dilarang kita sama juga dengan orang fasik. Kita dilarang berpakaian, cara berbicara, cara makan, dan adat istiadat yang itu menjadi simbolnya pakaian orang fasik. Itu dilarang. Maka dalam satu pernyataan ulama, barang siapa yang suka dengan orang fasik, pakaiannya menyerupai orang fasik, gaya bicaranya, gaya makannya, maka ketika meninggal nanti juga dibangunkan bersama orang-orang yang fasik. Kalau gaya bicaranya, gaya hidupnya, gaya berpakaiannya sama dengan orang-orang yang soleh, maka nanti akan dibangkitkan di tengah-tengah orang yang soleh. Hadirin jemaah sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tidak semua dilarang kita sama dengan orang non muslim. Ada kaedah-kaedah, ada batasan-batasan yang dilarang kita sama dengan orang non muslim. Yang pertama tadi tentang pakaian, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga adalah tentang pakaian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga khutbah singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa huwas samiul alim. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.